Tahap dan cara budidaya udang faname di kolam beton. Cara budidaya udang faname tidak selalu harus menggunakan tambak yang konvensional. Bila lahan yang ada sangat terbatas dan dirasa sulit membuat tambak yang konvensional, sementara sobat berminat ingin memulai usaha budidaya udang faname, karena peluang usaha yang bagus serta permintaan udang faname yang cukup tinggi di pasaran, maka sobat bisa mencoba melakukan usaha udang faname dengan menggunakan media kolam atau bak beton, karena kini sudah mulai dikembangkan cara-cara budidaya udang faname dengan menggunakan kolam beton, yang tentunya bisa sobat ikuti dan praktekkan. Berikut hal-hal yang perlu sobat perhatikan dalam budidaya udang faname di kolam beton. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Tambak beton. Prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam budidaya udang faname di kolam beton diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kualitas air harus selalu dikontrol, terutama ketersediaan oksigen yang terlarut dalam air harus cukup baik. Minimal oksigen terlarut harus di atas 4 mg per liter. Semakin banyak oksigen terlarut, kualitas pertumbuhan udang semakin baik karena udang faname membutuhkan oksigen terlarut yang cukup banyak agar pertumbuhannya bagus. Untuk itu harus dibantu dengan aerator atau blower. Yang terbaik ialah dengan menggunakan kincir. Kandungan amoniak pada air di kolam harus diperhatikan yang baik di bawah 0,02 dan kandungan nitrit harus di bawah 0,02. Kedua, benih udang faname harus dipilih yang sehat dan ukuran yang disarankan berukuran minimal PL9. Benih yang sehat akan menentukan kualitas pertumbuhan yang baik, kemampuan daya serap pakan yang cukup tinggi dan daya tahan terhadap penyakit. Ketiga, padat tebar benih udang faname harus diperhatikan. Keunggulan penggunaan kolam beton dalam budidaya udang faname memiliki keunggulan diantaranya padat tebar benih lebih banyak per meter perseginya, pertumbuhan lebih cepat dan lebih terkontrol karena lahan tidak terlalu besar. Keempat, pakan harus selalu tersedia dan persediaan di kolam harus cukup. Pemberian pakan buatan harus selalu dilakukan setiap hari dengan melihat ketersediaan pakan pada ancol. Bila tinggal sedikit atau sudah habis, maka harus langsung diisi kembali. Kelima, pengecekan bibit udang faname. Pengecekan bibit udang faname dapat dilakukan melalui pengambilan sampel udang beberapa ekor secara berkala di laboratorium, atau melalui pengecekan morfologis untuk memantau bila terkena penyakit. Bila terkena penyakit jangan sampai dibiarkan begitu saja, tapi harus langsung ditangani sebab penyakit pada udang bisa cepat menyebar, dan bisa mematikan benih-benih yang ada di kolam. Tahap proses budidaya udang faname di kolam beton diantaranya sebagai berikut. Pertama, mempersiapkan kolam atau bak beton. Tahap awal budidaya udang faname di kolam beton, ialah dengan mempersiapkan kolam atau bak beton. Ukuran kolam atau bak beton yang digunakan untuk pemeliharaan udang faname disesuaikan dengan lahan yang ada, biasanya lahan dengan panjang 10 meter berkapasitas 30 atau 300 ton, dan kedalaman 2,5 meter. Sebaiknya sebelum dilakukan pengisian air dan penebaran benih, dilakukan pengkapuran terlebih dahulu di dasar kolam, untuk mencegah unsur biotik dan hama yang merugikan lainnya. Kedua, pengecekan kualitas air. Langkah selanjutnya mempersiapkan air yang akan digunakan sebagai media pembesaran atau pemeliharaan udang. Air harus memiliki kualitas oksigen terlarut yang cukup tinggi, minimal 4 mg per liter, dan kadar amoniak serta nitrit harus rendah. Pengendalian kualitas oksigen bisa dilakukan dengan tindakan aerasi, dengan menggunakan aerator atau kincir sebelum benih dimasukkan ke kolam. Ketiga, penebaran benih. Setelah media air siap dan kualitasnya sudah dikontrol,
Masukkan benih udang faname yang sehat dan berukuran standar PL9 sampai PL11. Keempat, pemeliharaan. Pemeliharaan pada budidaya udang faname di kolam beton pada prinsipnya sama dengan budidaya di tambak, diantaranya mengecek bila ada kebocoran kolam, agar ketinggian air tidak surut, dan yang terpenting selalu memantau kualitas air kolam atau bak beton yang dilakukan setiap hari. Bila kondisi kualitas air sudah menurun bisa dilakukan langkah penggantian air. Pemeliharaan rutin harian yang harus selalu diperhatikan, adalah pemberian pakan buatan untuk benih-benih udang faname. Pemberian pakan buatan ini yang terbaik ialah diberikan setiap 2 jam sekali, atau dengan melihat kondisi daya serap pakan oleh udang yaitu dengan melihat ancol yang ada di dalam kolam. Jika pakannya sudah habis maka segera isi dengan pakan yang baru. Kelima, pengecekan penyakit. Pengontrolan kesehatan benih dilakukan 7 hari sekali atau sesuai kebutuhan, dengan melihat pada sampel benih yang diambil dari kolam, agar kesehatan benih udang selalu terjaga. Pemeriksaan sampel benih di laboratorium ini sangat baik dilakukan, agar bila ada penyakit yang menyerang benih bisa diketahui secara dini. Penggunaan obat-obatan harus yang sesuai dengan rekomendasi Dinas Peternakan yang sudah teruji. Keenam, pemanenan udang faname. Pemanenan hasil budidaya udang faname di kolam beton bisa dilakukan sesuai kebutuhan atau sesuai pesanan dari konsumen, disesuaikan dengan berat per ekor yang mereka pesan. Namun pada umumnya udang faname dipanen saat usia 70 hari atau 85 hari. Demikianlah cara dan tahapan melakukan budidaya udang faname di kolam beton. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat mencoba dan salam sukses.